warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Irsada, nomor induk mahasiswa 12640522188. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa urgensi menjalani SQH? Sebutkan dan apa yang terjadi bila tidak memahami tentang SQH. Mempelajari SQH agar kita bisa memahami hukum-hukum dan perilaku yang sesuai dengan syariat Islam. Dan apa yang terjadi bila tidak memahami tentang SQH? Yang pertama, kemungkinan besar akan terjadi penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, kemaksiatan akan merajalela. Yang ketiga, akan terjadi kegelisahan dalam hati karena tidak ada tuntunan yang benar untuk menjalani kehidupan. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat? Sebutkan alasannya dan keistimewaannya. Karena Al-Quran adalah bukti pembenaran risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan wahyu dari Allah yang dijaga isinya sampai akhir zaman. Keistimewaan Al-Quran yang pertama, bisa dijadikan sebagai obat. Yang kedua, Al-Quran mudah dipelajari dan mudah untuk dihafalkan. Yang ketiga, isinya sangat terjaga sampai akhir zaman. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang nomor 3, mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan tersebut. Kenapa terjadi perbedaan dalam penafsiran? Karena saat itu terjadi adanya perbedaan waktu dan lokasi pembuatan penafsiran tersebut. Dan penafsiran tersebut itu sesuai dengan logika si penafsir. Kita harus menghormati berbagai macam penafsiran tersebut. Yang nomor 4, apa yang dimaksud asbabun nuzul? Asbabun nuzul, makro dan mikro, berikan contohnya dalam ayat Al-Quran. Asbabun nuzul itu merupakan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Sedangkan pengertian asbabun nuzul mikro itu hanya berkaitan pada kronologi turunnya Al-Quran secara khusus. Untuk asbabun nuzul makro adalah pemahaman akan konteks yang melatar belakangi turunnya ayat. Contohnya surat Ar-Rahman ayat 24. Selanjutnya, apa yang disebut dengan nasikh dan mansuh? Polemik adanya nasikh mansuh serta berikan contohnya. Nasikh mansuh merupakan kekhususan yang diberikan Allah SWT kepada umatnya karena mengandung beberapa hikmah yang diantaranya adalah memudahkan. Contoh polemiknya, nasah tilawah sedangkan hukumnya tetap berlaku. Salah satu contoh nasah ini seperti ayat tentang rajam yang mula-mula terbilang ayat Al-Quran, kemudian ayat ini dinyatakan telah dinasahkan bacaannya sedangkan hukumnya tetap berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.